Sebelumnya kakak persilakan adik-adik untuk duduk. Ya, kakak kasih waktu untuk adik-adik berdoa secara pribadi, mengaku atas kesalahan dan dosa adik-adik. Nanti kakak tutup dalam doa. Doa dimulai. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk segala berkat penyertaan-Mu kepada kami hari lepas hari. Tuhan, tadi kami telah doa secara pribadi Tuhan, mengaku akan kesalahan kami, akan dosa-dosa yang telah kami perbuat selama seminggu sebelumnya Tuhan. Kiranya Engkau mau mengampuni kami Tuhan, Engkau mau memberkati kami agar kami dapat menjadi anak-anak-Mu yang lebih baik lagi Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai ibadah ini Tuhan. Kiranya Engkau memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Adik-adik, sekarang kita mau bernyanyi lagi adik-adik. Dari mana ya Kak? Dari Kidung Ceria nomor 83 yang berjudul Karena Kasihnya Padaku. Sekarang kita mau ngapain ya Kak? Kita mau mendengarkan firman Tuhan ya adik-adik. Siapa yang sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Ya, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Lagi adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas segala anugerah dan berkat-Mu kepada kami. Untuk sampai saat hari ini kami masih dibolehkan untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Tuhan berkati agar kiranya firman yang disampaikan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, berfirman-Nya Tuhan, karena kami sudah siap untuk membacanya. Haleluya, amin. Nah adik-adik, kita buka kitab kita dari Matius 28 ayat 1 sampai 10. Kita buka ya. Lalu kakak bacakan, adik-adik baca dalam hati ya. Kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku." Nah adik-adik, dalam bacaan kitab kita pada hari ini, kakak mau tanya,
Coba Alkitabnya dibuka, Alkitabnya masih dilihat ya, jangan ditutup dulu sebelum selesai untuk firman Tuhan. Adik-adik ada yang tahu nggak ya, siapa sih yang datang ke kuburan Yesus pada saat itu? Ada yang tahu tadi dalam bacaan Alkitab kita? Ada yang tahu siapa? Ya, betul, Maria Magdalena dan Maria yang lain di ayat pertama. Maria Magdalena dan Maria yang lain itu datang ke kubur Yesus nih adik-adik. Datang ke kubur Yesus setelah hari Sabat lewat dan menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu. Nah, adik-adik dalam bacaan kita hari ini, adik-adik tahu nggak ya, gimana sih reaksi perempuan-perempuan itu saat datang ke kubur Yesus? Ada yang tahu kenapa mereka ketakutan adik-adik saat mereka ke kubur Yesus, dan apa yang terjadi saat mereka ada di kubur Yesus? Adik-adik ada yang tahu apa? Ya, betul adik-adik. Perempuan tersebut ketakutan adik-adik. Kenapa? Karena saat mereka datang ke kubur Yesus, maka terjadilah gempa adik-adik, gempa bumi yang hebat. Sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wah, saat perempuan datang adik-adik, saat perempuan-perempuan tersebut datang, maka gempa bumi yang hebat datang adik-adik dan menggulingkan batu kuburan itu lalu duduk adik-adik. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju nih adik-adik, berkilauan sekali. Nah adik-adik, kira-kira apa sih yang perempuan itu lihat di dalam kubur Yesus adik-adik? Saat mereka ada di kubur Yesus, mereka kaget. Kenapa mereka kaget? Karena mereka tidak melihat bahwa Tuhan Yesus ada di situ. Mereka melihatnya kubur Yesus itu kosong adik-adik. Waduh, adik-adik, kira-kira mereka ketakutan nggak ya adik-adik? Betul, mereka perempuan-perempuan tersebut itu sangat ketakutan adik-adik saat melihat kubur Yesus yang kosong dan dengan posisi pintu kubur yang terbuka nih adik-adik. Nah, adik-adik, saat mereka sedang merasa ketakutan dan terjadi gempa, lalu mereka melihat adik-adik ada seseorang yang mukanya menjadi kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju, yaitu adalah seorang malaikat adik-adik. Nah, seorang malaikat tersebut berkata kepada perempuan itu adik-adik. Apa adik-adik yang dikatakan malaikat tersebut kepada perempuannya? Ada di ayat 5. Adik-adik bisa baca. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu." Wah, adik-adik, perempuan-perempuan tersebut terkejut kalau ternyata Tuhan Yesus tidak ada di sini dan Tuhan Yesus telah bangkit. Sama seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus adik-adik sebelum Tuhan Yesus mati. Nah, adik-adik, lalu apa yang dikatakan malaikat tersebut membuat perempuan-perempuan itu datang untuk melihat kubur Yesus dan melihat tempat berbaringnya Tuhan Yesus, dan ternyata tempat berbaring Tuhan Yesus itu tidak ada Tuhan Yesusnya nih adik-adik, kosong. Nah, setelah itu mereka pergi dan mengatakan kepada murid-muridnya bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit dari antara orang-orang mati nih adik-adik, bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit dari kubur itu adik-adik. Nah adik-adik, saat mereka pergi dari kubur itu dan mereka tampak dengan sukacita untuk berlari untuk memberitahukan kepada murid-murid Tuhan Yesus nih adik-adik. Nah, saat mereka sedang berlari dan saat mereka sedang ingin untuk memberitahukan kepada murid-muridnya, tiba-tiba adik-adik, Tuhan Yesus berjumpa dengan mereka. Nah, adik-adik, mereka kaget dan Tuhan Yesus berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Saat Tuhan Yesus memberitahukan dan Tuhan Yesus berkata, "Salam bagimu," perempuan-perempuan tersebut mendekati Tuhan Yesus dan memeluk kaki Tuhan Yesus adik-adik dan menyembahnya adik-adik. Maka Tuhan Yesus berkata, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea,
dan di sanalah mereka akan melihat aku. Nah adik-adik, sama seperti cerita ini adik-adik, kita juga harus bisa mengungkapkan rasa sukacita kita atas kebangkitan Tuhan Yesus nih adik-adik. Adik-adik bisa menyampaikan berita sukacita ini baik dalam perkataan, baik dalam perbuatan, ataupun sebuah karya yang dimiliki oleh adik-adik. Nah, saat ini adik-adik akan mengungkapkan sukacita atas kebangkitan Tuhan Yesus dengan cara apa? Dengan cara dari perkataannya adik-adik, dengan cara perbuatannya adik-adik, dengan cara karyanya adik-adik. Contohnya, adik-adik bersyukur, adik-adik harus bisa melakukan apa yang Tuhan Yesus mau. Adik-adik juga harus bisa memberitahukan kepada orang-orang tentang perilaku dan kondisi adik-adik saat ini. Adik-adik harus bisa untuk mencontohkan perilaku yang baik agar terpancar dalam tubuh adik-adik untuk dan bersyukur kepada Tuhan Yesus adik-adik, karena Tuhan Yesus sudah bangkit. Terima kasih adik-adik, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ya adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita akan merespon firman Tuhan adik-adik. Dari mana Kak? Dari Kidung Ceria nomor 107, Kristus bangkit, Soraklah. Kita nyanyi bersama-sama ya adik-adik. Adik-adik, mari kita satu di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas segala anugerah dan berkat-Mu kepada kami untuk sampai saat hari ini kami masih boleh dimampukan untuk bertemu dalam Tuhan dalam doa kami. Tuhan Yesus yang baik, kami juga mau berdoa berkati untuk gereja dan pelayanan kami yang ada di muka bumi ini. Tuhan sertai agar gereja-gereja kami dapat dimampukan untuk menjalankan semuanya dengan baik dan semuanya dapat memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkati dari pendeta, majelis hingga jemaat-jemaatnya. Berkati juga bangsa dan negara kami. Tuhan sertai bangsa dan negara kami. Jauhkanlah bangsa dan negara kami dari hal-hal jahat yang ingin mengganggu bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Bapa, berkati juga untuk orang-orang yang sakit. Tuhan sertai agar kiranya mereka dapat dipulihkan, mereka dapat disembuhkan. Berkati minuman, obat-obatan, makanan dan minuman yang mereka makan dan minum, agar kiranya semua dapat menjadi berkat dan kesehatan yang daripada-Mu. Berkati juga untuk orang-orang yang sakit. Tuhan sertai agar kiranya orang-orang yang sakit dapat dimampukan untuk dapat beraktivitas kembali. Berkati juga orang-orang yang sedang berulang tahun. Tuhan sertailah mereka, lindungilah mereka. Terima kasih atas berkat 1 tahun yang Tuhan sudah berikan, agar kiranya mereka dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Tuhan berkati juga untuk adik-adik klien kami. Tuhan sertailah mereka di mana mereka berada. Berkati mereka dalam studi mereka, lindungilah mereka, berikanlah kesehatan untuk adik-adik klien kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dengar dan sambutlah doa kami tidak sempurna ini. Ampunilah segala kesalahan yang telah kami perbuat. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami untuk berdoa bersama. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami atas segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Kau kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan. Adik-adik dipersiapkan persembahannya. Nah Kak, kalau mau ngasih persembahan itu biasanya di tangan sebelah mana sih Kak? Tangan kanan dong. Tangan kanan, tangan yang baik. Boleh Iya. dilihatin gak sih Kak sama Iya Kak? Kak. Dan dilipat ya rapi. Dan untuk mengiringi persembahan kita adik-adik, kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 356. Ku beri persembahan. Iya, kita nyanyi bareng-bareng ya adik-adik.
baik, kita akan mendoakan persembahan kita. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk segala berkat-Mu Tuhan. Tuhan, kami telah memberikan persembahan kami ini Tuhan, kiranya Engkau memberkati persembahan kami agar kiranya dapat menjadi berkat bagi semua orang. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan masuk ke dalam Warta PA. Warta PA-nya adik-adik sama seperti Minggu yang minggu lalu. lalu. Kita akan mengadakan tur Alkitab ke Museum Alkitab via Zoom. Acaranya itu kapan ya Kak? Acaranya pada tanggal 17 April 2021 pada jam 1 sampai jam 2 siang. Nah, bagi adik-adik yang sudah mendaftar, dipersiapkan dirinya untuk mengikuti tur Alkitab tersebut. Tapi bagi adik-adik yang belum mendaftar, jangan sedih. Adik-adik masih bisa mendaftar ke kakak-kakak layan yang ada ataupun di grup orang tua di dalam WhatsApp. Iya. Atau juga adik-adik bisa lihat infonya di dalam Instagram. Instagram. Instagramnya apa untuk kamu namanya? @PA_Kinasi. Oke adik-adik, jangan sampai lupa ya. Terima kasih. Terima kasih. Ya adik-adik, kita masih berdiri adik-adik karena kita akan masuk ke dalam. Pengutusan Ya, kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria berapa Kak? 213 yang berjudul tentang Dengar panggilan Tuhan. Pakai gerakannya ya adik-adik. Oke. Dengar panggilan Tuhan dan oleh kuasa-Nya kau jadi anak Tuhan, pelayan umat-Nya. Gunakanlah bakatmu, pemberian kasih-Nya, amalkanlah karyamu bagi manusia. Adik-adik, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, amin. Terima kasih adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.